Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membuat resep burasa khas Bugis yang pastinya ini sangat mudah cara membuatnya. Dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk disimak videonya hingga selesai. Sekarang kita langsung saja ya ke bahan-bahannya. Nah, untuk bahannya di sini saya pakai 2 liter beras, dan untuk air santannya di sini saya pakai 2500 ml ya teman-teman, dengan kekentalan sedang. Ini saya dapat dari 2 butir kelapa berukuran kecil ya. Jadi kalau kelapanya besar bisa pakai satu aja. Dan selanjutnya kita ke tahap memasaknya ya teman-teman. Sebelumnya saya mau cuci terlebih dahulu untuk berasnya, dan di sini saya sudah siapkan wajan. Langsung saja akan kita masukkan santannya, dan ini akan kita tuang semuanya, dan gunakan api sedang saja ya teman-teman. Selanjutnya di sini akan saya tambahkan garam, kurang lebih di sini kita pakai 1 sendok makan, dan ini saya pakai garam halus ya teman-teman. Nah, ini langsung saja akan kita masak. Kita masak sampai santannya ini mendidih ya teman-teman. Dan selama proses memasaknya ini harus selalu diaduk-aduk ya teman-teman, agar di bawahnya itu tidak gosong. Nah, setelah agak mendidih, di sini langsung saja akan kita masukkan berasnya ya. Sebelumnya ini sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita masukkan semuanya. Langsung saja akan kita aduk-aduk rata. Dan ini akan kita aron sampai santannya ini menyusut ya teman-teman. Dan kita gunakan api sedang saja sambil selalu diaduk-aduk rata ya. Dan ini sudah cukup ya teman-teman. Ini santannya sudah menyusut dan meresap ke berasnya ya. Nah, di sini mau saya tutup terlebih dahulu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Dan kalau sudah, selanjutnya tinggal kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Ini saya gunakan baki ya teman-teman. Dan ini selagi masih hangat, langsung saja akan kita bungkus ya. Dan di sini saya pakai cetakan buras. Ini terbuat dari pipa paralon. Ini saya beli dari pasar ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman kebingungan, bisa cari di toko orange ya, banyak yang jual. Atau teman-teman bisa pakai cara manual, tapi kalau pakai alat seperti ini pastinya lebih mudah lagi ya teman-teman. Ini akan mempercepat pekerjaan kita. Nah, untuk cara mengeluarkannya teman-teman tinggal perhatikan pada videonya ya. Dan ini tinggal kita bungkus aja. Nah, ini tinggal kita putar-putar ya seperti ini. Dan tinggal kita lipat sisi kiri dan kanannya ya teman-teman. Selanjutnya tinggal kita padat-padatkan aja. Untuk caranya teman-teman bisa perhatikan pada videonya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Dan kita akan lakukan proses yang sama sampai selesai. Dan caranya masih sama seperti yang pertama ya. Dan untuk proses membungkusnya di sini akan kita persingkat saja ya teman-teman. Saya rasa kalau teman-teman melihat videonya pasti kalian juga tahu ya cara melakukannya di rumah. Biar durasinya tidak terlalu kepanjangan dan agar teman-teman tidak bosan ya dalam menontonnya. Nah, setelah selesai semua, ini dia hasilnya. Kurang lebih di sini saya dapat 44 pieces burasa ya teman-teman. Ukurannya seperti ini. Untuk hasil yang kita dapat itu bisa kurang atau lebih, itu tergantung dari besar kecilnya ukuran buras yang teman-teman buat ya. Dan selanjutnya kita ke tahap mengikatnya ya teman-teman. Dan di sini saya sudah sediakan untuk talinya. Ini saya pakai serat dari karung ya teman-teman. Ini kuat dan tidak akan mudah putus. Atau teman-teman bisa pakai tali rapia ya untuk mengikatnya. Dan langsung saja kita akan ambil burasnya. Di sini saya mau ambil 2 aja seperti ini ya cara mengikatnya. Nah, ini kita tumpuk burasnya seperti yang ada pada video. Selanjutnya tinggal kita lilitkan aja untuk ikatannya ya. Sebenarnya untuk cara mengikatnya banyak cara ya teman-teman. Cuman karena saya bisanya seperti ini, ya sudah kita ikatnya seperti ini aja. Cara mengikatnya itu cukup dililit-lilitkan aja ya sampai ke ujungnya. Dan sampai di ujungnya ini akan kita lilitkan dengan erat ya teman-teman, agar burasnya ini tidak mudah untuk kemasukan air. Dan kita akan lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya juga. Dan begitu sampai di ujung ini akan kita tarik dengan keras ya. Dan kita akan lilitkan 2-3 kali lilitan. Nah, kalau sudah tinggal kita ikat aja ya.
Nah, seperti ini ya teman-teman cara mengikatnya. Atau kalau teman-teman punya cara lain silahkan ya. Sesuai kemampuan saja ya teman-teman. Pokoknya ini harus diikat dengan erat seperti ini. Nah, ini tinggal kita lakukan proses yang sama sampai semuanya selesai ya teman-teman. Ini kita ambil lagi 2 biji burasnya seperti ini. Lanjut ya, kita ikat kembali dengan cara yang sama. Saya rasa teman-teman juga tahu ya kalau melihat videonya. Nah, ini caranya cukup mudah ya teman-teman. Jadi kita eratkan ikatannya itu di ujungnya ya teman-teman. Setiap ujungnya itu harus dililitkan beberapa kali. Nah, ini tinggal kita pertemukan kembali di bagian tengahnya. Dan tinggal kita ikat ya teman-teman. Nah, seperti ini ya hasilnya. Dan setelah selesai semua, ini dia hasilnya ya teman-teman. Dan di sini saya dapat 22 ikatan. Dan satu ikatan itu berisi 2 buah burasa ya teman-teman. Nah, di tahap ini saya sudah panaskan untuk air rebusannya. Setelah air rebusan panas, langsung saja akan kita masukkan untuk burasanya ya. Nah, ini saya gunakan panci yang agak besar. Dan ini airnya lumayan banyak ya, tidak apa-apa. Ini akan kita masukkan setelah airnya mendidih. Nah, ini tinggal kita tutup aja dan kita akan masak 2-3 jaman ya teman-teman. Atau sampai burasanya ini benar-benar matang ya. Dan karena proses memasaknya lama, kalau airnya menyusut teman-teman bisa menambahkannya kembali dengan air panas ya teman-teman. Dan lanjut ya kita masak sampai benar-benar matang. Dan ini sudah hampir 3 jaman ya teman-teman. Ini sudah matang. Selanjutnya tinggal kita angkat aja dan ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini burasanya sudah siap kita hidangkan. Dan ini mau saya buka terlebih dahulu melihat isinya seperti apa ya. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Ini hasilnya sangat mulus, matangnya sudah sangat bagus. Dan ini dia burasanya sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita hidangkan. Sangat cocok dinikmati bersama dengan berbagai macam lauk ya teman-teman. Apalagi jika disandingkan dengan gulai ataupun opor ayam, pastinya sangat enak ya. Nah, burasa ini selalu dihidangkan atau selalu disajikan pada saat ngumpul bersama keluarga saat ada acara, terutama di hari spesial seperti hari Lebaran ya teman-teman. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain resepnya ya. Semoga kalian suka dan semoga resep kali ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kalian yang bingung mau buat suguhan apa untuk hari ini. Jadi kalau kalian punya santan dan juga daun pisang bisa dicobain ya resep burasa yang satu ini. Cara buatnya mudah, bahannya juga cukup sederhana. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menonton videonya hingga akhir. Jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Serta bagikan video ini agar lebih bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.